I need to look out! Come on, man! Halo guys, selamat datang di Jabrik Film, tempatnya review film yang rada nggak jelas, namun semoga tetap bisa menghibur kalian semua. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat, dipanjangkan umurnya, dan juga tercapai semua harapan dan juga cita-citanya. Amin. Di video kali ini, saya akan membahas alur film yang berjudul Open Grave yang rilis pada tahun 2013. Film ini bercerita tentang sekelompok orang yang kehilangan ingatannya di sebuah desa tak dikenal, di mana di sana terdapat banyak manusia yang terjangkit virus zombie. Di balik kebingungannya, mereka dipaksa untuk mencari jawaban atas apa yang sebenarnya terjadi. Penasaran dengan ceritanya? Baiklah, tanpa banyak basa-basi, kita mulai saja ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang pria yang terbangun di sebuah tempat galian yang sangat gelap. Si pria ini pun nggak mengingat sedikit pun dengan apa yang terjadi pada dirinya. Oleh karena itu, kita sebut saja pria ini si John. Si John pun menemukan sebuah kunci dan korek api dari dalam saku celananya. Ia juga melihat bahwa ada luka bekas gigitan di sebelah tangannya. Dan alangkah terkejutnya saat ia menyadari kalau ia berada di tengah tumpukan mayat-mayat dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Lalu si John pun gak sengaja menemukan sebuah pistol dan lalu mengambilnya. Tiba-tiba dari atas galian muncul seorang wanita misterius dan menjatuhkan tambang ke dalam galian, sehingga John pun bisa naik ke atas galian tersebut. Si John pun mengikuti wanita misterius tadi yang masuk ke sebuah rumah yang ada di tengah hutan. Sesampainya di dalam rumah, John pun mendengar percakapan orang-orang yang mengatakan apakah John layak untuk diselamatkan. He's not one of us. We have to take care. John yang penasaran pun menghampiri mereka sembari menodongkan pistolnya. John pun mengatakan bahwa ia amnesia dan gak berniat apa-apa. Di tengah ketegangan tersebut, tiba-tiba salah seorang di antara mereka yang sedang terbaring mengalami kejang-kejang. Setelah kondisi pria tadi membaik, mereka pun mengatakan kepada John bahwa mereka pun sama dengan John yang enggak ingat apa-apa. Namun mereka menemukan identitas mereka di saku celananya masing-masing, yaitu Lucas, Sharon, Mikhail, dan juga Nathan. Lalu seorang wanita Asia yang tadi menolong John dari dalam galian yang gak memiliki identitas sama sekali seperti John. Si wanita Asia itu sebenarnya nggak mengalami hilang ingatan sehingga kemungkinan besar ia mengetahui segalanya. Namun sayang ternyata ia bisu dan juga nggak bisa bahasa Inggris, sehingga ia kesulitan untuk memberitahukan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Saat mereka menggeledah sebuah ruangan, mereka menemukan sebuah kalender yang dimana di tanggal 18 April ditandai dengan sebuah lingkaran merah. John pun menanyai si wanita bisu tentang tanggal 18 April tersebut. Namun si bisu nggak bisa menjelaskan apa-apa maksud dengan tanda tersebut. Di ruangan lainnya, Mikhail menemukan sebuah ruangan yang penuh dengan senjata. Dan tanpa ia sadari, Mikhail mahir menggunakan senjata tersebut. Hal itu pertanda kemungkinan besar Mikhail adalah seorang polisi ataupun seorang prajurit. Sharon lalu meminta John untuk membersihkan dirinya dan mengobati lukanya dengan antibiotik. Di sana ia mendapatkan sedikit ingatannya untuk pertama kalinya. Di waktu yang sama, yang lainnya pun ramai berteriak karena si wanita Asia itu lari ke tengah hutan. Mereka pun lalu membagi tugas di mana Mikhail dan Nathan bertugas menjaga rumah, sementara John, Lucas, dan Sharon pergi untuk mencari si wanita bisu. Di tengah pencariannya, John pun kembali mendapatkan ingatannya, di mana ia sedikit mengingat saat ia membawa mayat wanita yang memiliki sebuah tato di punggungnya. Namun John masih bingung dengan apa maksud dari ingatannya tersebut.
Tak berselang lama mereka mendengar sebuah teriakan yang berasal dari sebuah gubuk kecil. Tak disangka ternyata mereka menemukan si wanita bisu yang sedang memberi makan seorang wanita gila yang tengah dipasung. Saat wanita gila itu melihat John, ia pun menyerang John dan mengatakan kalau ia telah menculik anaknya. John pun melumpuhkan wanita itu lalu mengatakan bahwa si wanita itu tengah kesurupan. Tiba-tiba Lucas menemukan sebuah CCTV yang terpasang di gubuk tersebut. Hal itu menandakan bahwa ada monitor yang mengontrol CCTV di daerah tersebut. There's a camera in the shack. We need to find the monitoring center. Keesokan paginya, John, Lucas, Nathan, dan Sharon memutuskan untuk kembali ke hutan untuk mencari tahu lebih banyak lagi. Sementara Mikhail bertugas menjaga si wanita bisu di dalam rumah. Get inside now! Now! Tak berselang lama, Mikhail mendengar jeritan seorang pria dari arah hutan, sehingga ia pun memutuskan untuk pergi menghampiri suara tadi. Sesampainya di sana, Mikhail menemukan seorang pria tersangkut di kawat duri pembatas. Saat Mikhail berusaha membantunya, sementara di waktu yang sama, John dan yang lainnya menemukan dua mobil yang disembunyikan di balik ranting-ranting. Dan beruntungnya, Sharon dan Nathan ternyata memiliki kunci dari kedua mobil tersebut. Di dalam mobil tersebut, mereka menemukan sebuah foto, di mana di dalam foto tersebut berisi Lucas, si bisu, Mikhail, Nathan, dan juga Sharon. Di sini, Lucas curiga terhadap John karena ia nggak ada di dalam foto tersebut. Namun John mengatakan mungkin saja ia adalah kameramen di balik foto tersebut. John dan Sharon berkeliling untuk mencari bukti, hingga mereka berdua pun sampai ke sebuah gedung kosong dan di sana juga terdapat tulisan angka 18 di pagar pembatas. Saat mereka memeriksa area gedung, namun tiba-tiba mereka melihat seorang bocil yang berlari ke dalam si bocil itu berteriak dengan memanggil nama Jonah dan menyuruh Jonah untuk segera pergi dari sini karena mereka akan tiba besok, yaitu tanggal 18. Hey Jonah, they're coming tomorrow. John pun akhirnya mengetahui nama aslinya, yaitu Jonah. Kembali ke rumah di mana Lucas tiba-tiba merasa sakit di kepalanya. Ia pun sedikit mengingat masa lalunya di mana ia memegang si wanita bisu dengan erat. Nathan pun datang dan menenangkan Lucas lalu menyuruhnya untuk beristirahat. Nathan yang pergi ke dalam hutan berhasil menemukan sebuah desa di mana di sana terlihat beberapa mayat penduduk. Nathan menemukan sebuah kacamata dan saat memakainya ia menyadari kalau kacamata itu adalah miliknya. Nathan pun lalu masuk ke dalam sebuah gubuk dan di sana Nathan menemukan wanita gila itu bersama si bocil tadi. Karena berusaha menyerangnya, maka Nathan pun memutuskan untuk kembali keluar. Di luar, Nathan melihat beberapa orang seperti zombie, namun mereka nggak menyerang dan mereka hanya terlihat seperti orang stres. Di sisi lain, Lucas berhasil menemukan ruang bawah tanah. Di sana, ia menemukan alat-alat penelitian medis dan juga monitor untuk mengontrol CCTV yang terpasang di berbagai tempat. Lucas juga menemukan sebuah rekaman yang memperlihatkan video saat Jonah melakukan sebuah eksperimen untuk menemukan sebuah vaksin. Dan disitulah diperlihatkan bahwa Lucas dan si bisu merupakan subjek penelitiannya. Jonah lalu menyuntikkan vaksin tersebut sehingga membuat si subjek sembuh. Di sini diketahui bahwa Jonah adalah seorang dokter yang berniat menciptakan obat untuk menyembuhkan semua orang yang telah terkena virus zombie tersebut. Kembali kepada Jonah dan Sharon yang bertemu dengan beberapa penduduk yang sedang menebang kayu. Namun ada yang aneh dengan diri mereka. Dan alangkah mengejutkannya saat Jonah memanggil mereka, tiba-tiba orang-orang itu semua berlari menyerang mereka berdua. Okay, maybe you were right. Shit. Jonah dan Sharon berusaha untuk melarikan diri, namun para zombie yang mengejar mereka tiba-tiba berhenti saat mereka melihat ada mayat yang tergantung. Nah, diketahui ternyata mayat-mayat tersebut sengaja digantung sebagai penangkal para zombie. Used like scarecrows.